Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko terberat Galpay di Kredivo, desainnya rajin datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, video ini khusus saya buat untuk teman-teman yang sedang melakukan Galpay di aplikasi Kredivo. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika Kredivo itu adalah aplikasi legal bersertifikasi OJK. Jadi sudah diakui negara dan mungkin akan bayar pajak ke negara. Jadi jika teman-teman sudah melakukan Galpay itu akan timbul resiko yang berat. Yang pertama, jelas debt collector-nya. Nah, itu banyak sekali ditakuti oleh semua orang karena yang namanya debt collector dari Kredivo ini sangat masif sekali ya teman. Ini di semua kota di Indonesia ada ya teman, karena aplikasi ini termasuk aplikasi pinjaman online yang sudah bertransformasi menjadi multi finance. Jadi penggunanya sangat banyak sekali, perusahaannya sangat besar sekali, pendanaannya sangat kuat, dan developernya sangat banyak sekali. Nah, banyak yang bertanya di kolom komentar, nah kota saya didatangi developer enggak? Kota saya ini ada DC dari Kredivo tidak? Nah, saya jelaskan di sini untuk Kredivo itu untuk penyebaran developernya itu sudah ada di semua kota di seluruh Indonesia, terutama kota besar ya teman. Untuk Jakarta ini pasti ada, Jabodetabek wajib pasti ada ya teman. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu pasti ada. Nah, untuk kota-kota yang lain misalnya kota besar Medan, Aceh itu ada ya teman. Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Semarang itu ada semua. Saya sudah banyak sekali orang yang curhat tentang masalah ini. Jadi di kota-kota tertentu di seluruh Indonesia itu ada debt collector-nya. Jadi teman-teman siap saja kalau sudah yang namanya melakukan Galpay di Kredivo itu akan didatangi langsung oleh debt collector-nya. Tapi khusus untuk yang punya pinjaman besar. Untuk yang punya pinjaman kecil saya konfirmasi tidak didatangi ya teman. Misalnya nih cuma 300.000 ke bawah itu tidak akan didatangi debt collector dari Kredivo karena itu cuma kecil. Jadi untuk yang namanya developer itu aslinya bukan dari pihak pinjaman online, tapi bekerja sama dengan pihak ketiga yang mendompleng ya teman. Jadi akan ada target harian yang harus dicapai developer. Jika tidak sesuai target maka developer akan dipecat. Jadi developer akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menagih teman-teman. Ini biasanya rajin ke rumah ya teman. Jika teman-teman mentalnya kuat atau malah tergolong orang yang takut. Jadi developer itu punya daftar prioritas yang akan ditagih terus-menerus jika orang itu tagihannya banyak dan rumahnya di perkotaan yang banyak atau mudah dijumpai oleh developer. Jadi umpamanya teman-teman tinggal di daerah pegunungan atau pedesaan itu tidak akan didatangi karena kalau datang ke rumah teman-teman perlu waktu yang lama, perlu bensin, uang transport, dan banyak hal yang menyangkut tentang ini. Jadi tidak akan datang lagi ke rumah jika teman-teman tinggalnya di daerah pelosok pegunungan. Nah, sekarang jika teman-teman sudah didatangi terus-menerus, gimana bang? Apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman cuekin saja, bicara apa adanya tentang ekonomi teman-teman yang sedang terpuruk, tidak bisa bayar karena ya teman-teman sudah mentok, nggak punya uang ya teman. Jadi jelaskan saja secara ringkat dan teman-teman cuekin kalau sudah bicara seperti itu. Nah, developer akan tahu dan akan paham tentang masalah ini. Jadi mungkin akan mencoret teman-teman dari daftar prioritas dan tidak akan datang lagi karena ya datang juga percuma, tidak punya uang untuk membayar seperti itu ya teman. Beda halnya tempat tinggalnya besar dan teman-teman punya penghasilan yang banyak, developer akan tahu tentang masalah ini dan akan rajin datang ke rumah. Nah, teman-teman harus tanyakan dulu identitasnya benar atau tidak developer atau cuma penipu yang ingin menggerogoti uang teman-teman. Ini wajib teman-teman tahu. Dan yang paling penting kalau sudah teman-teman Galpay itu jangan stuck di situ, tapi teman-teman cari pendapatan lain, lubang-lubang pendapatan lain. Jadi jangan pernah untuk yang namanya pasrah atau malah menjadikan ini sebagai pesimis ya teman. Jadi teman-teman harus memotivasi diri, bekerja lebih keras, cari-cari pendapatan yang lain ya teman di luar pekerjaan teman-teman yang teman-teman jalani sekarang. Jadi jangan pernah yang namanya berhenti di satu pekerjaan. Ingat ya teman, penghasilan dan pendapatan itu beda. Gaji itu tidak melulu dari pekerjaan teman-teman, tapi dari yang namanya lain hal ya teman. Misalnya teman-teman buat konten seperti saya di TikTok, di Instagram, di Facebook juga bisa. Nanti akan ada pundi-pundi uang yang menghampiri teman-teman, atau teman-teman bekerja di bidang lain yang jelas teman-teman cari bakat teman-teman ada di mana, itu bisa digali untuk bisa mendapat
pendapatan yang lain untuk bisa melunasi semua tagihan teman-teman. Jadi umpamanya developer rajin datang ke rumah, teman-teman cuekin saja, tapi teman-teman harus cari pendapatan lain untuk bisa melunasi tagihan teman-teman. Yang saja video singkat dari saya tentang resiko terberat GalPay Kredivo DC sering rajin datang ke rumah. Lakukan hal itu yang saya bicarakan dari awal sampai akhir, akan teman-teman bisa terbebas dari yang namanya penagihan developer datang langsung ke rumah. Misalnya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan lebih baik.